Hai, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Selamat datang kembali di sesi pemrograman Python. Hari ini kita akan bahas mengenai operator dalam Python. Seperti biasa, seperti video sebelumnya, sesi pemrograman Python akan dibagi menjadi dua sesi. Satu sesi teori dulu, lalu kedua sesi prakteknya. Oke, kita mulai saja langsung menuju ke sesi pertama. Teori tentang operator dalam Python. Oke, seperti bahasa pemrograman yang lainnya, di dalam Python juga ada fungsi operator. Ada 6 jenis operator penting yang ada dalam Python dan perlu teman-teman ketahui. Pertama, ada operator aritmatika. Kedua, ada operator penugasan. Ketiga, ada operator perbandingan. Keempat, ada operator logika. Kelima, ada operator identitas. Keenam, ada operator keanggotaan. Itu adalah 6 operator penting dalam Python yang harus teman-teman ketahui. Kita masuk ke operator yang pertama. Operator yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, sama modulus atau sisa hasil bagi. Fungsinya, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika. Nah, namanya juga operasi matematika, maka isinya ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengurangan, perpangkatan, modulus atau sisa hasil bagi. Itu operator aritmatika. Lalu yang berikutnya ada operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Fungsinya hampir sama persis seperti operator aritmatika. Namun, di operator penugasan, nilai variabelnya kita tentukan dulu nih. Berapa itu. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa disimak di sesi kedua di sesi praktikumnya. Oke, setelah ada operator penugasan, maka berikutnya ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini nanti nilainya itu cuma dua, true or false. True or false, benar atau salah. Operator perbandingan ini ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Kode-kodenya nanti bisa dilihat di contoh pada sesi praktikum. Itu tadi operator perbandingan. Operator perbandingan nilainya itu cuma dua, true or false. Lalu ada operator logika. Operator logika ini nilainya atau hasilnya itu juga cuma dua, true or false, benar atau salah. Operator logika itu ada tiga, and, or, dan not. Ada and, or, dan not. Ada tiga ya, and, or, dan not. Nah, nilai yang dihasilkan dari operator logika itu cuma true or false. Aturannya, nilai n akan bernilai benar jika kedua variabelnya benar. Jadi, n akan bernilai benar jika kedua variabelnya benar.
OR akan bernilai benar jika salah satu variabelnya benar. NOT akan bernilai benar kalau variabelnya semuanya salah. Jadi kalau salah-salah itu nanti nilainya benar, kalau NOT ya. Tapi kalau OR itu kalau benar satu, nilainya benar. Kalau N harus kedua-duanya benar. Contoh lebih lengkapnya dan lebih jelasnya nanti bisa disimak di sesi praktikum. Lalu berikutnya ada operator identitas. Operator identitas ini fungsinya untuk membandingkan objek, apakah mereka sebenarnya satu objek yang berada di satu lokasi memori yang sama. Nah, operator identitas itu ada dua, is sama is not. Nilai yang dihasilkan juga cuma true or false, benar atau salah. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada operator keanggotaan. Operator keanggotaan apa? Nah, ini yang akan jadi tugas pada sesi ini. Sebutkan pengertian dari operator keanggotaan dan berikan contohnya. Oke ya. Oke. Sebutkan pengertian dari operator keanggotaan dan berikan contohnya. Tulis saja di kolom komentar. Oke ya. Oke, terima kasih. Itu adalah sesi kita untuk sesi teorinya. Kita akan langsung menuju ke sesi praktikumnya. Disimak baik-baik videonya, semoga bermanfaat. Jangan ada yang di-skip, karena ini sangat penting sekali. Nanti ditanyakan sama saya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung masuk sesi yang kedua, yaitu praktikumnya. Silakan dibuka PyCharm-nya. Oke ya. Udah dibuka PyCharm-nya, kita buka dulu PyCharm-nya. Oke. Sekarang kita pertama ke operator aritmatika terlebih dahulu. Silakan buat file baru di folder teman-teman. Jadi di sini teman-teman klik kanan seperti biasa, new, lalu pilih Python file. Ya. Kalau udah pilih Python file, kasih nama operator aritmatika.py. Dah. Oke. Sekarang kita mau ke operator aritmatika terlebih dahulu. Pertama, kita akan bikin dua variabel nilai 1 dan nilai 2. Kita sudah tentukan terlebih dahulu nilainya ada 10 dan 5 ya. Operator aritmatika yang pertama kita mau pakai yang penjumlahan. Nah, hasil kita juga bikin variabel hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Ini kita mau bikin penjumlahan dulu ya. Seperti video saya yang sebelumnya, ini bukanlah coding. Kalau yang kayak gini, ini cuman komentar aja. Oke, kita mau yang penjumlahan dulu. Penjumlahan variabel hasil didapat dari nilai 1 ditambah nilai 2. Lalu kita akan tampilkan. Menampilkannya seperti biasa pakai print. Nah, hasil penjumlahan plus str hasil. Str itu maksudnya string ya. Lalu pengurangan sama seperti di atas, cuma lambangnya kita ganti ke pengurangan. Perkalian sama, kita ganti lambangnya ke perkalian, yaitu tanda bintang. Pembagian sama, kita ganti jadi lambang bagi, lalu perpangkatan lambangnya bintang 2 kali. Lalu sisa hasil bagi dilambangkan dengan persen. Kalau sudah, silakan di file save all ya. Kalau di file save all udah, terus klik run di sini, ini, lalu pilih yang operator aritmatika sini. Nah, operator aritmatika jalani. Nah, maka kalau sudah, jadilah seperti ini. Hasil penjumlahan 15. Kenapa 15?
Karena nilai pertama itu 10, nilai kedua 5, maka hasilnya 15. Benar ya. Hasil pengurangan 5, benar. 10 kurangi 5. Hasil perkalian 50, benar. 10 kali 5. Hasil pembagian benar. 10 bagi 5, 2. Hasil perpangkatan benar. 100.000. Hasil modulusnya 0. Kenapa 0? Karena 10 bagi 5 itu ketemunya 2, nggak ada sisanya gitu ya, habis dibagi. Contohnya itu kalau nggak yang habis dibagi, misalkan 11 bagi 5. 11 bagi 5 kan lebih 1 ya, maka sisa hasil baginya 1 modulusnya. Seperti itu yang fungsi aritmatika. Lalu silakan bikin file baru lagi, kasih nama operator penugasan. Oke, ini kalau mau ditulis dulu, saya copy dulu, bukan ini. Ini silakan dipraktekkan dulu, silakan di pause videonya, lalu dipraktekkan di laptop masing-masing. Ya, jadi yang membedakan itu cuma lambangnya aja ya, plus plus, pengurangan kurang, perkalian bintang, pembagian slash, perpangkatan bintang 2 kali, modulus atau sisa bagi persen. Silakan di pause dulu videonya, lalu ditulis di laptop masing-masing ya. Kalau sudah, silakan bikin satu file baru, kasih nama operator penugasan. Nah, ini operator penugasan. Operator penugasan itu maksudnya untuk memberikan nilai pada variabel. Akan tetapi nilai awal variabelnya kita tentukan dulu itu. Pertama kita bikin variabel angka, nilainya 10. Penjumlahan, nah angka plus sama dengan 2. Maksudnya ini plus sama dengan 2 adalah berarti variabel angka 10 ini nanti akan ditambahkan 2. Nah, saya sudah kasih keterangan di sini ya. Nah, nanti berarti hasilnya harusnya itu 12. Lalu angka, lalu pengurangan, berarti variabel angka min sama dengan 2. Min sama dengan 2 ini berarti maksudnya nilai dari variabel angka akan kita kurangi 2. Berapa itu? Dari hasil yang sudah didapat di penjumlahan yang pertama itu. Lalu perkalian berarti variabel angka dikalikan 2 dari hasil yang sudah didapat di sini. Oke. Pembagian berarti variabel angka dibagi 2 itu, dan seterusnya. Kita jalankan saja, ini operator penugasan. Nah, hasil penjumlahan 10 kan di sini tadi penjumlahan ya, ini kan hasil penjumlahan angka plus sama dengan 2, berarti variabel angka yang nilainya 10 ditambah 2, hasilnya 12 ya. Lalu kenapa di sini 10 padahal nilai variabelnya 10? Karena yang kita ambil adalah nilai yang pertama ini itu. Variabel angkanya kan nilainya jadi 12 nih. 12 kurangi 2 maka hasilnya jadi 10. 10 kali 2 maka jadi 20. Dan seterusnya. Itu adalah operator penugasan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Itu operator penugasan. Silakan di pause dulu videonya, lalu ditulis di laptop masing-masing. Setelah ada operator penugasan, ada operator perbandingan. Operator perbandingan ini nilainya itu cuma true or false. Nah,
Di sini variabel nilai pertama isinya 10, variabel nilai kedua isinya 5 ya. Apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Maka di sini jawabannya true. Apakah nilai 1 kurang dari nilai 2? Jawabannya false, salah. Dan seterusnya itu ya. Membandingkan apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Benar, true. Lalu membandingkan apakah nilai 1 kurang dari nilai 2? Salah, false. Maka membandingkan apakah nilai 1 lebih besar atau sama dengan 2? Benar, true, karena lebih besar itu. Apakah nilai 1 kurang dari sama dengan nilai 2? Salah, karena hasilnya karena 10 itu lebih besar. Apakah nilai 1 sama dengan nilai 2? False, karena 10 tidak sama dengan 5. Apakah nilai 1 tidak sama dengan nilai 2? Benar. Seperti itu. Silakan di pause dulu videonya, lalu ditulis di baca masing-masing. Lalu ada operator logika. Operator logika itu nilainya juga cuma ada true or false. Operator logika itu ada and, or, dan not. Operator logika and itu akan bernilai benar kalau kedua variabelnya benar. Operator logika or akan bernilai benar kalau salah satu variabelnya benar. Operator not akan bernilai benar kalau kedua variabelnya salah. Silakan bikin file baru, kasih nama operator logika.py. Ya. Kalau sudah ditulis ini di file save all, lalu di run. Seperti itu. Ini operator logika. Lalu operator identitas. Ini operator identitas itu untuk menentukan apakah mereka berada pada satu tempat atau satu memori yang sama. Kita bikin dua variabel, nilai 1 dan nilai 2, kasih nilai 20 dan 10. Oke, itu adalah sesi kita yang kedua. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita pada video kali ini tentang operator dalam bahasa pemrograman Python. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung channel ini dengan cara klik link yang ada di tautan. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol yang berlaku di masyarakat. Terima kasih. Semoga lekas membaik bumi.